Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Aku mau lanjutin ngadain apa sih buat buku Master of Words. Dan aku lagi sariawan, jadi semoga kita bisa menjelaskan buku ini meskipun ngomongku agak nggak jelas. Kalau di video sebelumnya yang aku bikin kayak 2-3 minggu yang lalu, kita tuh ngelihat sejarah media, bagaimana ternyata penemuan mesin cetak itu mengawali banyak sekali perubahan di dunia ini, termasuk di gereja, perpindahan ide jadi lebih gampang. uh, Renaissance juga dimulai gara-gara Johannes Gutenberg. Nah, tapi penemuan manusia itu nggak sampai situ aja. Manusia mengembangkan teknologi penyebaran informasi dengan lebih beragam. Jadi istilahnya pada tahun 1746, seorang Prancis namanya Jean Antoine Nollet accomplished the first electronic data transmission of sort when he linked 200 monks with 25-foot iron bars and spaced them out over a mile. When he shocked the first monk, he was amazed to see that the last monk felt shocked simultaneously with the first, demonstrating the instantaneous nature of the phenomenon. Nah, jadi sebenarnya manusia itu udah sadar bahwa electricity atau kita tuh bisa menyebarkan pesan atau sinyal lewat electricity gitu. Nah, nanti penemuan ini lanjut terus sampai ketemu yang namanya telegram gitu kan. Terus koran. Nah, di sini aku nulis ada contoh koran zaman dulu, headline-nya kayak gimana. Ya. Killed for his money, caps lock. The horrible crime to which a young villain has confessed. A man decapitated. Insanity of the victim's widow. The murderer's mother's greatly affected. Udah, beritanya gitu doang. Nah, ngelihat ini kayak sadar bahwa ternyata headline heboh tuh dari dulu ada ya. Headline clickbait dari dulu udah ada, cuman fungsinya beda. Kalau dulu kan emang untuk menghemat tempat dalam percetakannya, terus beritanya udah singkat, padat, dan menarik. Kalau sekarang, ya sama-sama menghemat juga sih, tapi karena memang bersaing dengan banyak media lain, sehingga artikel-artikel zaman sekarang tuh harus lebih pendek, lebih ringkas, dan lebih bombastis supaya orang dapat like. Supaya orang ngeklik, gitu. Tapi, it is not something new, gitu aja sih. Tanda berikutnya, di dalam Mein Kampf, kayaknya tuh kutandain karena tiba-tiba Hitler gitu loh. Di dalam in Mein Kampf, Hitler set out his philosophy of the role of the press in the Nazi future. He divided the public into 3 classes. The vast majority of the credulous, who believe everything they read. A substantial minority, the cynical, who believe nothing. And tiny minority of the intellectual rigorous, who critically weigh information and form their own opinions accordingly. Jadi, dalam bukunya Mein Kampf itu, Hitler juga sudah meramalkan bahwa kedepannya mayoritas masyarakat itu akan percaya apa yang mereka baca. Nah, sama seperti yang terjadi sekarang kan, orang lihat berita satu langsung, oh ya ini pasti terjadi, memang begitu. Makanya banyak orang yang percaya Nikita Mirzani daripada Najwa Shihab, itu aneh banget. Karena mereka ngerasa, oh Nikita Mirzani benar, kalau dia bilang Najwa Shihab sampah ya sampah, gitu. Tapi tidak mengevaluasi lagi informasinya, tidak mengingat-ingat kembali, oh Nikita Mirzani dulu mempromosikan judi online ya, gitu. So, bahkan dari zaman Hitler pun juga udah melihat masa depan media seperti itu. Dan itulah kekuatannya media, bahwa media itu mengontrol opini orang-orang, kebanyakan orang, vast majority. Vast majority of people will believe what they read. Kayak kemarin ada berita bahwa Prabowo ingin matematika diperkenalkan dari TK gitu. Buat orang yang mengevaluasi informasinya, ngerti bahwa matematika yang dimaksud ya pasti mungkin pengenalan pada angka atau pengenalan pada
ini lebih banyak daripada yang ini gitu. Jadi atau coba warnai 7 bola kayak gitu-gitu. Jadi pengenalan dasar matematika aja, konsep-konsep bahwa ada angka, ada konsep lebih besar, lebih kecil, ada konsep himpunan, mana yang sama, mana yang beda, itu kan matematika. Tapi orang-orang yang kacau nih, yang kayak, masa dari TK mereka udah belajar aljabar, tolol. Masyarakat akan mudah dibodohi oleh media. Dan media akan sangat berpengaruh untuk mengontrol masyarakat. Media itu penting, makanya revolusi hanya bisa terjadi pada masyarakat yang terliterasi. Kalau masyarakat udah bisa mengevaluasi info-info yang ada, itu masyarakat yang pintar. Nih, jadi ada kejadian di tahun 1938, ada radio yang membacakan ceritanya H.G. Wells. Ini kalau buat teman-teman yang nggak asing dengan H.G. Wells, dia itu salah satu novelis klasik yang bikin novel judulnya Time Machine kalau nggak salah. Inilah yang jadi inspirasinya tokoh Harrison Wells di Flash, serial Flash. Makanya kan si Harrison Wells-nya itu punya mesin waktu kan, gitu kurang lebih. Nah, H.G. Wells ini novelnya dibacakan di radio. Tapi karena naskahnya dimodifikasi sedemikian sehingga seperti berita membacanya, yang terjadi adalah orang-orang takut seakan-akan hal yang dinyatakan di novelnya dia, yang judulnya War of the Worlds, yang ceritanya adalah alien invasion gitu ya. Orang-orang jadi paranoid kayak, wah kita diserang alien. Padahal kalimat pertamanya udah jelas bahwa radio itu ngomong, kita akan membacakan novel dari cerita dari H.G. Wells ya, yang judulnya ini gitu. Udah ngomong ini cerita. Terus kan dibacakan, orang nggak nangkep yang awal. Mereka cuma tahu, oh kita diserang alien nih, ada berita di radio gitu. Karena orang begitu paniknya sampai acara itu harus dipotong karena udah menimbulkan ketakutan di masyarakat. Terdengar seperti sebuah kebodohan, ya. Cerita ini tuh nyata, tapi terdengar seperti sebuah kebodohan. Kok bisa sih orang kayak panik gara-gara hal yang tolol gitu? Ini kan kayak hoax gitu kan gak sih? Tapi ini novel. Orang yang nggak ngerti bahwa ini novel, jadi niatnya bukan hoax, tapi tertangkap sebagai hoax. Ini balik lagi ke kecerdasan orang dalam menerima informasi dari media itu. Jangan sampai kita bereaksi sama informasi yang sepotong. Kita harus tahu dulu ini apa sih. Kita harus punya evaluasi. Kita harus punya skill evaluasi terhadap apa yang kita terima, apa yang kita makan sehari-hari di media. Jangan karena medianya bilang A, kita langsung percaya A. Kita harus evaluasi, kita harus mempertanyakan ini benar apa enggak. Kita harus cross check satu sama lain. Dipikir ulang lagi teman-teman, kalian mau bereaksi seperti apa? Jangan bereaksi hanya karena berita yang bombastis. Karena memang kebutuhan media bikin berita bombastis. Kalian yang harusnya nggak mudah bereaksi. Ketika teknologinya makin berkembang, ternyata nggak semua paham itu mau mengadopsi teknologi tersebut. Dan sebenarnya komunisme Soviet itu sudah meramalkan apa yang kita rasakan sekarang. Stalin misalnya bilang gini, the process of production realized without workers, only with machines controlled by gigantic brain of the computer, AI. No strikes or machines movement, and moreover, no revolutionary insurrections, machines instead of the brain, machines without people. What an enticing perspective for capitalism. Jadi, Stalin itu menolak pergerakan teknologi ini, ya menolak banyak inovasi ini, dengan catatan, dengan keyakinan bahwa kayaknya teknologi ini kalau dibiarkan itu akan merusak tatanan masyarakat, akan membahayakan bagi masyarakat, terutama akan menghilangkan pekerjaan bagi masyarakat. Karena akhirnya masyarakat ini diganti sama robot atau diganti sama mesin. Yang mana sudah mulai terjadi sekarang. Yaitu syaratnya untuk menjalankan komunisme secara totalitarian adalah
ya kita harus menolak inovasi memang. Inovasi itu berbahaya. Tapi bisa nggak manusia ditahan untuk berinovasi? Seorang historian namanya James Billington bilang, how can one retain absolute power and hierarchical social system while at the same time introducing reform and encouraging education? How can absolute ruler hold out hope for improvement without comforting revolution of rising expectation? Sisanya aku akan bahas di episode terakhir. Tapi aku akan tutup dengan ini. Jadi kita lihat bahwa media bisa dipakai buat mengontrol masyarakat. Dan masyarakat yang tidak terpengaruh oleh media adalah masyarakat yang pinter. Ini yang aku sebutin di episode pertama. Kutipan ini yang efek di aku bahwa sebuah pemerintahan yang nggak mau ada revolusi dari bawah, nggak bisa memperkenalkan pendidikan. Atau lebih gampangnya, pemerintah itu kalau mau tetap mengontrol masyarakat, harus membiarkan masyarakatnya bodoh. Itulah kenapa pendidikan tuh tantangan sekali bagi Indonesia, karena ya pemerintah kita tuh masih semena-mena, masih maunya sendiri, dan kalau mereka mau seperti itu lebih lama, ya mereka harus meninggalkan pendidikan. Ngerti gak sih maksudku? Jadi kayak mereka nggak boleh minterin rakyat. Kalau rakyatnya pinter, mereka nggak akan bisa gini lagi. So, pilihan ada di tangan kita sekarang. Kita mau minterin diri kita sendiri dan teman-teman kita di sekeliling kita dan orang-orang di bawah kita dan generasi setelah kita. Atau kita nunggu pemerintah. Gimana? Udah punya alasan untuk baca buku nggak kalian?